Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang manfaat cinta kasih. Ingatlah, ada begitu banyak manfaat yang dapat kita peroleh dengan berlatih pikiran cinta kasih. Ini bukan hanya manfaat yang dapat kita peroleh dengan berlatih meditasi cinta kasih, tetapi jika kita ingin mendapatkan manfaat ini, kita perlu menjalani pikiran cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari secara praktis. Cinta kasih seharusnya terwujud dalam tindakan tubuh Anda. Cinta kasih seharusnya terwujud dalam tindakan kata-kata Anda, dalam ucapan Anda, dan yang paling penting, cinta kasih harus ada dalam pikiran Anda. Itulah yang paling penting. Karena ketika Anda berlatih pikiran cinta kasih, secara otomatis tindakan dan kata-kata Anda akan lebih menyenangkan dan lebih baik. Karena itu adalah aturan hidup kita. Pikiran kita menjadi tindakan dan kata-kata kita. Kata-kata dan tindakan kita menjadi kebiasaan kita. Dan kebiasaan kita menjadi karakter kita, dan karakter menentukan nasib kita ke depannya. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah menghasilkan dan membudayakan pikiran yang lebih menyenangkan, baik dan penuh kasih dalam pikiran kita. Semakin kita membudayakan pikiran cinta kasih ini di dalam pikiran kita, hidup kita akan menjadi lebih damai. Sang Buddha mengajarkan kepada kita ada 11 manfaat yang dapat kita peroleh dengan berlatih pikiran cinta kasih ini. Hal ini adalah khotbah khusus yang diberikan oleh Sang Buddha dan dapat Anda temukan di dalam Anguttara Nikaya. Dalam sutta ini, Sang Buddha mengatakan, pembebasan pikiran melalui cinta kasih telah dicapai. Sang Buddha menggunakan beberapa kata untuk menjelaskan bagaimana Anda seharusnya berlatih pikiran kasih sayang ini. Beliau mengatakan, pembebasan pikiran melalui cinta kasih telah direalisasi. Ini adalah kata pertama yang perlu Anda realisasi, yang perlu Anda kembangkan. Ini berarti sedikit demi sedikit Anda perlu mengembangkan pikiran kasih sayang Anda. Anda perlu berlatih dan membudidayakannya di dalam pikiran Anda. Biarkan tumbuh melalui pikiran Anda. Dan inilah kata khusus yang digunakan oleh Sang Buddha. Seharusnya dibuat seperti kendaraan. Ini berarti seharusnya sebuah kendaraan. Sekarang, bagaimana kita bisa berlatih kasih sayang seperti kendaraan? Setelah Anda terbiasa mengemudikan kendaraan, Anda dapat mengemudikannya kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apapun, karena Anda sudah mahir mengemudi. Anda dapat masuk ke dalamnya dan mengemudikan kendaraan tersebut tanpa ragu-ragu tentang cara mengemudi dan kemana mau mengemudi. Anda perlu memiliki kemampuan untuk berlatih meditasi cinta kasih dan kasih sayang ini, atau pikiran cinta kasih atau kasih sayang kapan saja, di mana saja, dalam situasi apapun patut Anda kembangkan. Itulah yang dikatakan Sang Buddha, bahwa pikiran cinta kasih dan kasih sayang seharusnya dipraktikkan seperti kendaraan. Sang Buddha juga mengatakan, Anda perlu melaksanakan meditasi tersebut lagi dan lagi. Anda perlu menjadikan pikiran cinta kasih dan kasih sayang Anda kuat dan kokoh di dalam pikiran Anda, dan Anda seharusnya melaksanakan meditasi dengan benar, yaitu dengan berlatih dan melakukannya lagi dan lagi, menjadikannya kebiasaan dan membuatnya menjadi bagian di dalam kehidupan Anda. Kasih sayang dan cinta kasih Anda seharusnya tidak terpisah dari hidup Anda. Kita tidak ingin memikirkan dan membawa cinta kasih ke dalam pikiran kita. Seharusnya sudah ada di dalam pikiran. Begitu Anda memiliki pikiran cinta kasih di dalam pikiran Anda tidak perlu takut pada situasi marah
atau situasi stres, karena Anda akan tetap tenang dan damai selamanya. Itulah yang perlu Anda lakukan, dan ini adalah kualitas-kualitas yang seharusnya ada di dalam pikiran cinta kasih. Setelah Anda mengembangkan kualitas-kualitas tersebut dan mengembangkan pikiran cinta kasih, Anda akan mendapatkan 11 manfaat. Apa saja 11 manfaat itu? Pertama, seperti yang disampaikan oleh Sang Buddha, seseorang tidur dengan nyenyak. Anda dapat tidur dengan tenang karena Anda tidak memiliki musuh dalam hidup Anda. Tidak ada rasa marah terhadap siapapun. Bayangkan, pada suatu hari atau pada malam hari, ketika Anda pergi tidur, pikiran Anda penuh dengan kemarahan. Dalam keadaan seperti itu, apakah Anda bisa tidur dengan mudah? Tentu saja tidak. Tidur Anda tidak akan tenang. Oleh karena itu, jika seseorang berlatih cinta kasih, ia dapat tidur dengan tenang. Sang Buddha mengatakan bahwa seseorang akan terbangun dengan bahagia jika tidurnya nyenyak. Jika Anda tidur dengan tenang, biasanya Anda juga akan bangun dengan tenang dan merasa segar. Terkadang, meskipun tidur cukup, kita bisa merasa sangat stres dan lelah. Tetapi jika Anda praktikkan pikiran cinta kasih, Anda akan tidur dengan baik, dan karena tidur yang baik itu, Anda akan terbangun dengan segar. Selanjutnya, Sang Buddha mengatakan bahwa seseorang tidak akan bermimpi buruk. Anda tidak akan pernah melihat mimpi buruk. Ada orang yang sering mengalami mimpi buruk ketika tidur. Tetapi, jika Anda berlatih pikiran cinta kasih dan kasih sayang, Anda tidak akan pernah bermimpi buruk. Sang Buddha juga mengatakan bahwa seseorang akan disenangi oleh manusia. Ini adalah hal yang alami terjadi ketika Anda berpraktik cinta kasih dan kasih sayang. Jika Anda menyebarkan cinta kasih dan melakukan hal-hal yang baik dari tubuh, pikiran, dan ucapan Anda, semua orang akan menyukai Anda. Anda akan disenangi oleh orang-orang di sekitar Anda. Selanjutnya, Sang Buddha mengatakan bahwa seseorang akan disenangi oleh makhluk-makhluk bukan manusia. Karena Anda menyebarkan cinta kasih kepada semua orang, bukan hanya manusia, Anda juga akan disenangi oleh makhluk-makhluk bukan manusia. Ini adalah hal yang wajar, bahwa kita semua suka bersama dan berada di sekitar seseorang yang memiliki cinta kasih di dalam hatinya, bukan begitu? Semua orang akan menyukai Anda. Tidak ada yang akan menyakiti Anda. Dan Sang Buddha mengatakan, Anda akan dilindungi oleh para dewa yang menginginkan kebaikan bagi Anda. Dewa-dewa itu akan selalu melindungi Anda. Selain itu, Sang Buddha mengatakan api, racun, dan senjata tidak akan melukai Anda jika Anda berlatih pikiran cinta kasih yang kuat. Anda akan dilindungi dari api, senjata, dan racun. Ini adalah manfaat khusus. Sang Buddha juga mengatakan bahwa pikiran seseorang akan segera menjadi terkonsentrasi. Pikiran Anda akan segera menjadi terkonsentrasi karena pikiran Anda damai, tanpa stres, tanpa pikiran depresi, dan tanpa pikiran amarah. Pikiran Anda tidak mudah teralihkan karena Anda memiliki kasih sayang yang kuat di dalam batin Anda. Sehingga kemarahan tidak dapat mengguncang pikiran Anda. Pikiran Anda akan secara alami lebih terkonsentrasi dan tenang. Sang Buddha mengatakan bahwa setelah Anda memiliki pikiran yang tenang dan damai, ekspresi wajah Anda akan lebih menyenangkan. Jika Anda ingin terlihat lebih baik, praktikan cinta kasih. Karena begitu, Anda berlatih cinta kasih, maka hati Anda akan menjadi lebih damai. Dan hati yang damai adalah kecantikan yang sesungguhnya. Ingatlah,
Kecantikan bukan hanya dari kulit, tetapi kecantikan sejati ada di dalam batin setiap kita. Dan ketika Anda memiliki hati yang indah, Anda menjadi indah dari dalam. Dan juga kulit wajah Anda akan terlihat lebih indah, lebih muda. Jika Anda ingin terlihat lebih baik, praktikkan cinta kasih. Karena begitu Anda berlatih memancarkan cinta kasih, Anda akan menjadi lebih cantik dari dalam dan dari luar. Kemudian, sebagai manfaat yang ke-10, Sang Buddha menjelaskan bahwa seseorang akan meninggal tanpa kebingungan, serta banyak orang di dunia ini meninggal dengan pikiran yang bingung. Tetapi, jika Anda memiliki pikiran cinta kasih di dalam diri, seseorang akan dapat meninggal dengan pikiran yang tidak bingung. Dapat menghadapi kematian dengan pikiran yang tidak bingung adalah keistimewaan dan keuntungan besar di dalam hidup Anda. Sebagai kualitas terakhir, Sang Buddha mengatakan bahwa jika seseorang tidak dapat mencapai keadaan kebebasan sejati dalam Dhamma, dia akan terlahir kembali di dunia Brahma. Dia akan dilahirkan kembali di dunia Brahma karena para Brahma, mereka berlatih dalam 4 sikap batin seorang Brahma, yaitu metta, karuna, mudita, dan upeka. Jika Anda berlatih 4 sikap batin para Brahma ini sebagai 4 pikiran agung di dalam pikiran Anda, maka kehidupan Anda berikutnya akan menjadi hidup yang lebih damai. Inilah 11 manfaat yang bisa kita peroleh dengan berlatih pikiran cinta kasih. Untuk berlatih dan membangun pikiran cinta kasih, ingatlah bahwa kita perlu berlatih dalam meditasi cinta kasih. Karena dalam meditasi itu, kita membudidayakan, bermaksud, dan merasakan cinta kasih dan kasih sayang. Kita menyebarkan cinta kasih kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Inilah 11 manfaat yang dapat Anda peroleh. Jadi, praktikkanlah pikiran cinta kasih dan kasih sayang. Kemudian Anda dapat mendapatkan kehidupan yang lebih tenang dan lebih damai. Itulah Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman. Semoga kita dapat merealisasi kebebasan sejati. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.